Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin. Iya. Mohon maaf kalau waktunya Pak. Oh iya, dipersilakan, tidak apa-apa. Ada apa, Bu? Mungkin perkenalan diri ya Pak. Saya si Mas Kuro dari Universitas Islam Darussalam Ciamis. Iya. Mungkin kali ini saya mohon izin ke Bapak untuk melakukan survei ke sekolah SMK Ma'arif Sabil Najat. Dikarenakan saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya, di mana skripsi saya berjudul peran guru dalam menanamkan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai dalam menerapkan kesetaraan gender ya, nilai-nilai kesetaraan gender pada siswa SMK Ma'arif Sabil Najat belajar. Terima kasih, kami terima, insya Allah sesuai dengan kemampuan membantu rekan-rekan dari mahasiswa Universitas Islam Darussalam Ciamis ya. Oke, ya. Barangkali ada yang bisa kami bantu. Mungkin untuk selanjutnya Bapak mohon izin untuk mewawancari Bapak. Ya. Mangga di sekitaran apa mungkin bisa bantu. Jauh tentang judul skripsinya teman dan langsung saja Bu. Ya. Mangga rumah. Yang pertama ya Pak, menurut Bapak bagaimana peran guru di SMK Ma'arif Sabil Najat ini dalam menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender pada siswanya? Peran guru sekaligus juga peran lembaga ya dalam menerapkan sistem nilai-nilai kesetaraan gender pada lingkungan. Baik, barangkali di lembaga kami di SMK Ma'arif Sabil Najat Ranca, lembaga sekolah yang berbasis pesantren, tentunya dengan kesetaraan gender ini sudah tidak asing lagi lah bagi kami, karena sudah jelas-jelas dalam Islam bahwa kesetaraan gender itu dan Islam sangat memuliakan dan sangat mengakui akan keberadaan gender atau tidak ada pembedaan antar jenis kelamin. Kita pernah membaca atau mendengar sekilas tentang Al-Hujurat ayat 13 ya, yang intinya bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, bahwa kita lahir dari jenis laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama, tentunya tidak sesuai dengan hakikat secara kudrati, masing-masing memiliki ya peran masing-masing. Itu di lembaga kami sudah menjadi sebuah pembelajaran yang hari ini tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ya sekitaran itulah kalau ditanya tentang peranan gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di SMK Ma'arif Sabil Najat Ranca ini. Mungkin seperti itu, Neng. Namun Pak, apakah siswa di sekolah ini masih ada yang belum mengetahui tentang kesetaraan gender Pak? Jika ada, kiranya faktornya apa ya Pak? Ya, kalau bicara belum mengetahui, tentu saja ya hal itu disebabkan lebih dari dan lebih kepada sebuah image saja bahwa perempuan memiliki keterbatasan, perempuan memiliki kelemahan, padahal kita tahu dari sejarah, kita tahu dari pengalaman bahwa masing-masing memiliki peran, tugas, fungsi masing-masing. Itu kalau melihat daripada peran wanita dalam pembangunan, banyak sekarang sudah
bukan emansipasi, tapi memang itu secara kudrati. Secara kudrati wanita berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Wanita mengurusi rumah tangga, wanita juga berperan untuk bekerja sesuai dengan profesinya dan tidak keluar dari kudratnya. Dan itu sudah kami tanamkan melalui pembelajaran yang tidak kami beda-bedakan. Semua diberikan kesempatan untuk masuk ke kelas, baik itu kelas yang ada pada jurusan yang ada akuntansi maupun multimedia, dan mereka juga tidak dibatasi oleh kami dan mereka masing-masing mengikuti program tersebut. Jadi tidak ada perbedaan dalam ini, karena memang sudah kami approach sedemikian rupa bahwa pemberdayaan laki-laki maupun perempuan itu harus seiring sejalan, tetapi dengan tugas masing-masing. Itu mungkin ada yang perlu ada tadi, dan yang antisipasinya, solusinya yaitu memberikan penjelasan kepada mereka bahwa peran laki-laki dan perempuan itu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tentu disesuaikan dengan kudratnya itu sendiri. Menyambung yang tadi Iya. Yang mana dia? Yang jurusan ada multimedia dan ada akuntansi. Kalau boleh saya ketahui Pak, ketika mau masuk jurusannya itu ditentukan oleh guru atau siswanya memilih Pak? Ya. Siswa yang memilih itu ya, siswa memilih secara program keahlian mana yang dia minati. Tentu ya pilihan itu ya sesuai dengan hati nurani pilihannya sendiri. Ada yang di multimedia, ada yang di akuntansi, ya semua dipersilakan untuk memilih. Multimedia itu identiknya dengan banyak praktek mungkin ya Pak, dengan kamera, komputer mungkin ya Pak. Sekilas gitu Pak. Kalau multimedia itu lebih cocok kepada kaum siswa laki-laki mungkin ya Pak. Namun siswa perempuan di sini diperbolehkan juga Pak masuk ke multimedia. Iya, tentunya. Tidak dibatasi. Iya. Boleh. Karena nanti siswi itu akan menjadi seorang ibu. Iya. Yang seorang ibu, kemudian nanti anak-anaknya itu kan minta bimbingan, dan banyak yang sekarang lebih dekat dengan sang ibu daripada sang ayah. Ketika dia meminta bimbingan atau curhat kepada ibunya, nah ibunya harus bisa juga dalam bidang IT misalnya ya, atau mengaplikasikan, mengoperasikan kebutuhan anak-anak, membantu anak-anak pembelajaran. Tentu seorang ibu kan, ibu itulah gender di situ ya. Jadi seperti itulah mungkin. Jadi jangan dibatasi karena aktivitasnya. Jadi jangan sempit ketika aktivitas kita, tapi padahal kita nanti akan ya, menjadi seorang pembimbing kepada anak-anaknya yang harus juga mengetahui ilmunya. Gitu. Nah itu multimedia ya. Jadi diperbolehkan mungkin ya Pak? Iya, sangat terbuka sekali, dan pihak pondok pun welcome, dipersilakan. Baik Pak. Kan tadi menurut Bapak masih ada sebagian siswa yang belum mengetahui tentang kesetaraan gender ya Pak. Berarti apakah ada gak sih Pak siswa yang suka bukan melanggar menjelekan perempuan gitu, atau merendahkan perempuan, atau ke siswa perempuan kan siswa laki-laki kita suka melarang-larang, kamu gak usah ikutan anu, gak usah ikutan anu gitu Pak. Ada gak Pak kira-kira? Atau enggak gitu? Ya itu lebih dari ego saja, ego laki-laki biasanya ya, karena perempuan yang terbatas, udahlah perempuan mah cukup mengurusi hal-hal yang lingkupnya cukup kasur, dapur, iya. sumur, dapur dan kasur. Padahal kesananya
akan ke lembur, ke gubernur kan. Itu kan melalui proses pendidikan akan seperti itu kan, tidak hanya lingkup itu saja. Iya. Jadi karena ego laki-laki saja Iya. juga ini mungkin dari pengaruh-pengaruh dari apa tuh budaya lama yang membatasi gerak langkah perempuan seperti itu, bahwa perempuan cukup di rumah atau cukup ke dapur saja, dan Islam tidak mengajarkan itu. Islam banyak contoh-contoh panglima perang perempuan, ada kita pahlawan-pahlawan perempuan yang cutnya di apa sih itu di Timutia, kemudian R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan sudah ada nama yang terlalu banyak hitungannya. Itu kan mereka perempuan juga kan. Itu ada karena pendidikan kan, karena yang diberikan kesempatan dan situasi yang menuntut itu ya, seperti itu menurut ya. Dari diri sendiri sudah memaksimalkan mungkin ya Pak Ya. peran Oke. dalam menanamkan nilai ini ya Pak Di sekolah ini Iya. ya tentunya mungkin Pak menurut Bapak ada cara menanamkannya gitu dari guru, cara guru menanamkan kesetaraan gender ini ya. Cara dan metode itu kan bervariasi. Bagaimana Bapak dan Ibu guru di sekolah, kami terus memberikan acuan agar ini masuk ke sebuah pembelajaran lah. Pembelajaran apakah itu secara tertulis atau secara tidak tertulis melalui tindakan contoh, misalnya contoh dari Bapak dan Ibu tampil, kemudian juga sedikit-sedikit dimasukkan pada pelajaran tentang hakikat laki dan perempuan, tentang substansi tugas fungsi laki-laki dan perempuan. Nah, meskipun beda jenis kelamin, tetapi pada hakikatnya kita memiliki kewajiban yang sama, ya, memiliki kewajiban yang sama, apalagi dalam pengamalan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh oleh mereka. jadi dimasukkan dalam pelajaran Ya. Pak acaranya itu Ya, apalagi kan di sini ada PAI, Iya. di situ bicara tentang hak dan kewajiban manusia secara umum. Itu tidak ada dikotomi perbedaan. Ini loh, manusia itu kan umum. Iya. Manusia ya ayuhan nasu kan nas, sisanya ya ayuhan nas, tidak ya ayuhan zakar, ya ayuhan insan kan tidak ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa kan. Manusia secara utuh itu, manusia secara utuh. Dan itu lebih spesifik lagi kami berikan kesempatan kepada mereka untuk aktif dalam berbagai organisasi kesiswaan, berbagai organisasi kemasyarakatan. Contoh di sini IRMA, Ikatan Remaja Masjid Sabilul Rajat, diisi oleh ya, laki-laki dan perempuan. Di Pramuka juga ada itu ya, ada Pradana Putra, Dana Praputri ya, mereka memimpin ya untuk hambalan Ali bin Abi Thalib ya, dan satu lagi apa? Halimatus Sa'diyah. Kan mereka tentu ketika Ali bin Abi Thalib khusus mengurusi putra, Pramuka Putra, Halimatus Sa'diyah ya harus putri. Oleh putri tentu di situ ada pimpinan. Masa kan kalau Pramuka itu kan kegiatan terpisah antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan pun dituntut untuk mampu dan mau jadi pemimpin gitu ya. Itu diberikan kesempatan kepada mereka untuk di organisasi kesiswaan diwadahi ya, diberikan kesempatan. Dan yang lebih apresiasi lagi ketika 2023 kemarin ya, ada seleksi Pramuka Garuda dari 6 orang, 4 orang masuk itu perempuan semua, siswi semua, yang siswanya, yang siswa lakinya gugur, dan 4 orang kemarin berhak untuk menyandang Pramuka Garuda. Itu siapa itu yang boleh dicek, nanti ditanyakan saja ke pembina Pramuka, juga paskibranya
paskibranya kita selalu memberikan momen dan kesempatan kepada para siswa dan siswi yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang paskibra baik di tingkat kecamatan maupun melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi di kabupaten. Jadi dalam organisasi pun tidak dibatasi ya Pak? Iya. Perbolehkan gitu ya Pak? Sangat dianjurkan, semua untuk ikut bergerak dalam organisasi karena ke depan kita menghadapi tantangan. Kalau perempuan itu lebih besar lagi tantangannya, harus memiliki skill, kemampuan, memiliki sikap agar siap begitu menerima tantangan. Di samping ada peluang itu ya, ketika ada tantangan pasti di sana mereka mengambil peluang agar lebih tampil. Itu tentang peran atau kesetaraan gender yang ada di SMK Ma'arif Sabinaja Ranca ini. Tapi mohon ini bukan artinya emansipasi. Emansipasi itu kan menyamaratakan laki-laki dan perempuan ya. Itu bukan itu, karena dalam Islam emansipasi itu sudah lebih dulu daripada emansipasi yang digelontorkan atau disuarakan oleh Barat. Di Islam sudah lebih dulu untuk emansipasi. Jadi emansipasi pengertian kita kan itu nih, sama rasa sama rata, kan tidak begitu, sesuai dengan fungsinya, kodratnya masing-masing. Barangkali masih ada sekitaran yang perlu digali di sekolah kami. Menyambung yang tadi mungkin ya Pak, kebetulan saya juga kan agak sensitif itu kalau kesetaraan gender tuh agak gimana gitu kesannya. Nah dalam skripsi saya pun di sini saya hanya mengambil kesetaraan gender ini dalam dunia pendidikan dan dunia kerja saja Pak. Kalau dalam beribadah tidak gitu Pak, saya juga mengikut gitu tak. Masa gitu makmumnya laki-laki, imamnya perempuan dalam dunia ibadah, saya tidak mengikut sertakan dalam diri saya gitu Pak. Oh itu berarti di luar konteks ya. Di luar konteks, kalau laki-laki depan kan, perempuan takutnya di belakang. Takutnya dipandang kesetaraan gender tuh saya masuk ke situ juga gitu Pak. Enggak, saya mengambil kesetaraan gender dalam metode atau teorinya dalam dunia pendidikan dan dunia kerja saja. Iya, mendudukan porsinya dalam pendidikan dan dari segi pergaulan kan. Tentu kalau pergaulan lain lagi kan, lain lagi. Gitu Pak. Ada itu mas syariat yang ngatur kan, itu yang ngatur masalah budaya, syariat yang ngatur. Dalam segi sosial kita, bagaimana Islam, betapa hebatnya Islam memandang perempuan, sehingga kesetaraan gender ini maksudnya ya setara dalam hak dan kewajiban, tetapi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ini yang harus dicatat. Takutnya gimana gitu ya Pak? Ya nanti ada apa itu bahwa kita lebih itu apa gitu kan? Iya. Mungkin untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak faktor pendukung ataupun faktor penghambat dalam menetapkan kesetaraan gender di sekolah SMK Ma'arif Sabinaja? Pendukung, kalau bicara pendukung ya jelas melalui kegiatan belajar mengajar, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, sudah jelas kurikulumnya, sudah jelas program dari masing-masing bapak dan ibu guru, sudah jelas itu ya, melalui pembelajaran itu memberikan kesempatan kepada semuanya tanpa adanya diskriminasi antara siswa laki-laki maupun siswa perempuan, dan itu sudah sejalan dengan pembelajaran yang ada pada kami, karena kami juga wajib dan harus melaporkan setiap tahun ini melalui research study kalau tidak salah,
Pressure study itu yaitu potret alumni yang melanjutkan, yang bekerja sambil kuliah, ada juga yang ke KUA ya menjadi artinya ya sesuai dengan, dan itu harus dilaporkan. Oleh sebab itu ketika kami melaporkan itu berdasarkan survei alumni, laporan alumni, maka harus masuk semua. Si Neng ini kerjanya di mana, berarti harus terdata. Dan ternyata dalam pressure study kami ya laki-laki dan perempuan, siswa maupun siswi alumni itu ya sama masuk kepada laporan akhir tahun atau potret alumni dari SMK Ma'arif Sudrajat Rangka ini. Jadi hambatannya ya kira-kira minim sekali untuk hambatan di sini, karena apa sih hambatannya itu kecuali ya rasa minder saja mungkin dari perempuan itu sendiri, karena ketidaklayakan mungkin ya dari faktor itu, dan memang harus dibatasi juga selama ada pekerjaan untuk yang layak dan pantas untuk perempuan, ya itu saja. Tidak mengambil pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Kalau itu dilakukan, maka berarti akan terlalu banyak laki-laki yang menjadi pengangguran gitu, karena diambil alih oleh perempuan. Itu sesuai kontraknya ya Pak? Ya, sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan skill yang dia miliki, dan bagaimana dia menjaga etika adab dalam pergaulan, gitu ya, membatasi pergaulan, karena kita seorang muslimah kan ada yang mengatur tentang syariat juga mungkin ya Pak? Ya itu harus jadi dasar, karena kita insan beragama maka tidak ada jalan lain untuk dasar dan melangkah kita itu agama ini. Ada nilai-nilai agama yang harus kita pedomani, kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu laki-laki dan perempuan. Maka di sini juga ada ketika pembelajaran ada di hijab. Nah itu bagian daripada bukan mendistribusikan atau bukan itu, tapi itu hanya sekedar menjaga etika dan adab sesuai dengan syariat saja. Itu ada, memang kami dalam pembelajaran ada di dalam ruang yang sama, klasikal. Semua kelas mungkin ya? Iya, semua kelas seperti itu. Ya. Menyambung yang tadi Bapak, jadi kalau udah keluar dari sekolah SMK Ma'arif Sudrajat ini diarahkan mungkin ya Pak oleh guru mau kemana ya? Kita kan punya grup alumni, kita punya BKK, ya, bursa kerja khusus. Nah, bursa kerja BKK inilah yang selalu memantau, selalu melihat perkembangan para alumni tahun demi tahun. Nah, jadi BKK ini, jadi sifatnya ada keterikatan, masih keberlangsungan antara alumni SMK Ma'arif Sudrajat dengan alma maternya di sini melalui bursa kerja khusus itu ya, bursa kerja khusus. Nah, seperti itu antara kami dengan para alumni, termasuk ya itu yang perempuan-perempuan banyak. Ketika ada testimoni kan kemarin banyak mereka menyampaikan, dari alumni perempuan menyampaikan, kami sudah mengabdi di instansi mana, kami sudah bekerja di perusahaan mana, baik itu perusahaan pemerintah, bukan maksudnya perusahaan lembaga pemerintah ataupun yang di swasta itu. Dalam testimoninya dapat kita lihat mereka juga tampil untuk testimoni alumni. Kami perempuan juga mampu dan sedang bekerja. Kan biasanya gitu Pak, kalau dalam dunia kerja perempuan dianggapnya lemah
aja nanti nikah aja sama laki-laki yang udah mapan gitu, tinggal punya suami yang mapan gitu. Kan ada yang beranggapan begitu. Mungkin tanggapan Bapak seperti apa? Ya lemah dalam artinya fisik ya. Tapi di balik kelemahan itu kan tersimpan potensi yang sangat besar sekali, yang laki-laki nggak bisa menyamai perempuan dalam hal kegiatan-kegiatan khusus yang hanya perempuan saja yang bisa, laki-laki nggak bisa. Adapun apa mitos atau apa itu anggapan masyarakat bahwa apa tadi laki-laki memandang perempuan lemah, usaha kerja, nikah aja sama laki-laki yang mapan gitu kan. Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Nanti kan laki-laki yang kerja, yang perempuan ngurus rumah tangga, keluarga. Disitulah peran wanita, hebatnya wanita di situ. Bisa memanage keluarga, kemudian menghantarkan itunya, turunannya atau anak cucunya menjadi seorang yang di masyarakat. Madrasatul Ulam. Ya, betul itu ya, Madrasatul Ulam ya. Karena memang daripada diserahkan kepada babu pembantu yang belum tahu, babysitter yang belum tahu bagaimana pendidikan rumah, ya, lebih baik dan lebih wajib adalah ibunya. Nah, bapaknya bekerja karena sesuai dengan tugasnya menafkahi. Ya, seorang ibu di samping urus keluarga juga menghantarkan anak-anaknya untuk maju lebih baik lagi dari ayah dan ibunya. Dari mana itu misalnya? Dari peran seorang ibu. Madrasatul Ula boleh kan? Imadul Bilad ya, kan sudah diapresiasi oleh Kanjeng Nabi sendiri, sudah mengapresiasi betapa peranan wanita itu ya, sangat-sangat menentukan sekali untuk maju mundurnya bangsa ini. Ya, oke, masih ada seperti itu ya, yang harus ditanamkan kepada para siswa dan siswi ya, bagaimana peran dan fungsi wanita yang sebenarnya ya. Tapi jangan kebablasan lah gitu ya. Jangan kebablasan. Iya Bapak, untuk selanjutnya mungkin selama ini di SMK Ma'arif pernah ada ketua alis perempuan mungkin Pak? Ya selama ini sepengetahuan Bapak ya belum pernah ada. Mungkin ini disebabkan oleh ya keterbatasan kemampuan siswi itu sendiri. Kedua, di samping sadar atas kemampuan, mungkin menjaga ini dari segi etika, adab dan pergaulan. Karena seorang ketua, seorang pimpinan itu kan harus selalu siap siaga, standby, atau selalu harus siap dimanapun dan kapanpun. Dan itu ketika malam kan nggak wajar ketika perempuan harus keluyuran tengah malam atau bergerak tengah malam untuk mengurusi organisasi. Toh ada yang lebih penting lagi, meskipun tidak menjadi ketua OSIS, tetapi ada yang lebih penting lagi bagi para siswi ini, yang lebih lebih bermanfaat bagi dirinya dan menjaga alma mater ini. Jadi kalau ditanya pernah atau sudah pernah ada apa, ya bukan lagi-lagi ini bukan biasanya atau bukan menghalangi atau membatasi peran perempuan dalam menjadi pimpinan di lembaga kesiswaan, tapi lebih kepada mungkin mereka lebih sadar diri lah. Ini lebih sadar diri
bukan kami membatasi. Kalau dari gurunya sendiri mah mendukung saja Iya, mungkin ya Pak. silakan. Silakan. Dan itu bagus saya kira. Kalau ada dari siswi yang mencoba menjadi seorang ya pimpinan salah satu organisasi yang ada di bawah naungan kesiswaan, ada OSIS, ada pramukaan jelas ada ya, ada IRMA atau IRSA dulu ya, ada paskibranya. Nah, silakan itu. Kalau untuk dunia olahraga Pak, Ya. apakah sih perempuan boleh ikut lomba olahraga keluar sekolah gitu Pak? Atau mengikuti pertandingan dengan sekolah lain? Selama ini kami pernah memberangkatkan, dan kalau ada momen dan kesempatan silakan, dan itu diberikan keleluasaan dan kesempatan, tetapi ada tetapinya nih, tetapi sebatas dan ada pembatasan, sebatas kegiatan itu tidak membuat ya fitnah, sebatas kegiatan itu tidak melanggar etika, adab, dan kesopanan. Artinya karena kita sekolah yang berbasis pesantren, maka nilai-nilai kesantrian itu harus dibawa, selalu disertakan. Nah, ketika berbicara tentang olahraga, toh masih banyak olahraga yang secara tidak melanggar, misalnya olahraga volleyball dari sini dengan memakai busana busana yang tidak seperti mereka yang sekarang tampil, itu kan untuk kesehatan juga. Ada kegiatan tenis meja, itu kan tidak terlalu membuat fitnah atau tidak mengumbar aurat. Ada kegiatan-kegiatan lain, ada kegiatan apa sama para siswi, silakan didukung di tempat yang tertutup, misalnya ya pelatihnya istri, ada tutornya perempuan lagi. Kalau tapi mohon maaf untuk acara olahraga renang atau apa itu, nah kami belum bisa mengeluarkan izin secara formal untuk kegiatan-kegiatan, meskipun ada pembelajaran itu, kecuali di rumah sendiri renangnya. Siapa Pak? Selanjutnya Bapak terakhir, jikalau ada, ini mudah-mudahan tidak ada seorang siswi ini Pak masih sekolah, dia duduk di kelas 10 ataupun 11, belum waktunya untuk lulus, namun oleh keluarganya disuruh pulang, disuruh menikah gitu Pak. Tanggapan Bapak bagaimana jika ada siswa yang seperti itu? Usia perkawinan kita kan untuk perempuan minimal 20 tahun. Itu dari segi ketentuan dan perundang-undangan. Tetapi andaikan itu lebih baik daripada membuat naik keluarga, masyarakat, lembaga, dan masyarakat, maka tidak. Tapi ketika usia berapa? Sekitar 18 tahun. 18 tahun. Kalau itu emergensi dan sangat-sangat darurat, kalau tidak dinikahkan akan mengakibatkan dampak dari segi tata aturan, dari segi syariat, ya apa boleh buat. Tapi ya tentu saja kita akan berusaha untuk itu, ya mencari asbab dan penyebab, sebab dan akibatnya. Apa sebabnya demikian dan bagaimana akibatnya kalau pernikahan dini itu ya. Pernikahan dini dari segi kesehatan mental, dari segi sosial, kemudian dari segi ekonomi. Nah, mungkin ya kami akan berusaha untuk menahan diri saja dulu, ya ada apapun caranya ya agar siswa
atau siswi tersebut ya, kecuali memang apa yang terjadi di, mohon maaf, di sekolah-sekolah kan memang seperti itu. Nah, tapi ini off the record ya, untuk tidak untuk diekspos, itu sudah terjadi seperti itu. Bujang-bujang boro-boro kelas 10 11 atau 12 itu kan kemarin baru kelas 7 kelas 8 ada yang terjadi. Itu kan pergaulan bebas itu sangat. Nah itu ya, kalau sudah dianggap cukup, bisa mencari narasumber yang lain yang sesuai dengan apa yang tadi untuk kedalamannya, pada Bapak dan Ibu guru, kepada pembina, pengusuhan, OSIS-nya, pramukaan, paskibra, atau semuanya bisa untuk apa, bukan menyempurnakan tapi ya sebagai apa, penambah data pada mangga dipersilakan. Untuk Bapak dan Ibu guru juga bisa untuk dijadikan apa, narasumber. Mohon izin mungkin ya Pak. Ya, silakan nanti kepada Bapak dan Ibu guru kita pinjamkan ya. Mungkin kalau sudah selesai ya pun mohon izin ya, karena sudah ada yang menunggu lagi. Iya, siap. Ya. Bapak, terima kasih banyak semuanya, ini sangat membantu untuk saya. Ya, Mohon doanya juga ya Pak. Mudah-mudahan ya berhasil apa yang Neng lakukan hari ini, dan sukses selalu buat semuanya. Amin. Mohon maaf penguatnya Pak. Saya Nggak akhiri. apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.